Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'ala min ni'matil iman wal islam fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Sadaqallahul adzim. Janten perak kieu teh. Hapunten. Jamaah rahimakumullah. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillah. Kabar imanna sarehat? Insyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan datangnya bulan Ramadan dan kita bertemu dengan bulan Ramadan bukan kebetulan, karena kita tahu yang kemarin merencanakan takjil bareng. Saya kebagian takjil minggu kelima kalau ada. Pekan kedua, pekan ketiga ternyata izin Allah orang yang ingin memberikan takjil itu telah meninggal. Tidak jadi ketemu Ramadannya. Termasuk ada di beberapa wilayah, termasuk daerah-daerah tertentu. Boleh sini Pak. Jazakallah khair. Daerah-daerah tertentu Pak yang sudah menjadwalkan hatam berapa kali ternyata tidak sampai ke bulan Ramadan Pak. Meninggal duluan. Saya mau tarawih di mana, bahkan ada ustadz yang terpampang jadwalnya di tiap masjid ternyata tidak ditakdirkan Allah ketemu dengan bulan Ramadan. Pertanyaannya, saat kita ketemu dengan bulan Ramadan, apakah ada rencana Allah ataukah kebetulan sebagian rutinitas setiap tahun kita? Sudah berapa tahun, berapa kali kita bertemu dengan Ramadan? Tentunya tidak ada yang kebetulan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Boleh saya minum dulu ya? Alhamdulillah. Tunuhun. Hapunten Nabi nyalira. Bapak Ibu rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang lebih utamanya adalah bulan ampunan. Karena kan ketika Aisyah radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam Al-Qadar, maka apa yang harus aku lakukan?" Rasul mengajarkan doanya. Guru berdoa, "Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim." Suruh minta ampunan. Bahkan beberapa hadis juga menyampaikan jika seseorang bertemu dengan Ramadan tidak memburu ampunan Allah atau tidak dapat ampunan Allah, rugi, luar biasa rugi.
Karena di bulan Ramadan itu saatnya ampunan disebarluaskan. Buktinya kita pun mudah melaksanakan ibadah yang lain yang di hari-hari biasanya susah, dari bulan Ramadan ternyata kita dimudahkan. Jamaah rahimakumullah, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Allah yang memanggil, yang melampaui batas, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Siapa yang dituju Allah ini? Allah menuju kepada orang-orang yang banyak berbuat dosa. Cung di sini siapa yang tidak merasa memiliki sedikit dosa? Ada? Atau yang merasa orang paling suci? Ada. Jika kita merasa banyak dosa, jika kita orang yang kotor, kata Allah, qul ya ibadiyalladzi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Kita tahu kita banyak dosa, sering lupanya ketimbang ingatnya. Ketika sholat pun boro-boro ingat, malah ingat yang lain. Apalagi di luar sholat. Waktu sholat saja kita mengingat Allah sedikit, apalagi di luar sholat. Apakah itu tidak dosa? Maaf, dalam kacamata orang yang belajar ma'rifat, itu mah kategori, salah satu kategori dosa. Melupakan Allah itu dosa. Apalagi kita sering. Makanya diseru oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa. Datang bulan Ramadan, ayo kita ambil kesempatan ini. Untuk apa? Untuk berburu ampunan Allah. Makanya dari hari pertama sampai hari terakhir nanti, mintalah ampunan Allah. Apalagi di waktu sahur, adzan waktu berbuka, kita diperbanyak untuk membaca syahadat, membaca ampunan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu yang diajarkan Nabi untuk kita ulang-ulang terus di setiap waktu sahur dan maghrib. Diulang-ulang terus. Untuk apa? Supaya dapat ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau kita tidak merasa punya dosa, pasti tidak serius. Ya kan? Merasa tidak berdosa, itulah dosa besar. Karena setan berhasil menggeserkan hati hambanya merasa paling suci di hadapan Allah. Justru kebalik, jangan pernah merasa orang yang paling banyak amal, justru harus merasa orang yang sedikit amal. Jangan merasa orang yang paling sedikit dosa, justru kita harus merasa paling banyak dosa. Dengan merasa banyak dosa, maka akan terjaga kualitas ibadah. Butuh kita ibadah, apalagi datang bulan Ramadan. Maka tentukan dari sekarang apa yang mau aku lakukan di Ramadan di tahun ini. Mau sama dengan tahun kemarin atau mau berbeda? Minimalnya atau beda dikit. Apa jumlah rakaat tarawehnya? Ditambah setelah sholat di sini, di rumah ditambah. Silakan. Dan jumhur ulama juga kalau sudah sholat witir, ada yang membolehkan sholat lagi, ada yang enggak. Ikhtilaf, berarti boleh. Tapi saya lebih berpendapat boleh. Setelah sholat witir melakukan sholat malam jam 1 sambil nunggu sahur boleh? Boleh.
Nah, Bapak rahimakumullah, silahkan tambah bedakan dengan tahun kemarin. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Allah pun menyuruh, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, berserah dirilah kepada Allah sebelum datang azab kepadamu. Kalau kita tidak bersegera kembali kepada Allah, Ramadan tahun ini tidak serius kita menyikapinya, bersungguh-sungguh beramalnya, bersungguh-sungguh melaksanakan saum, melaksanakan sholat malam, bersedekah, beramal baik, menjaga lisan dan seterusnya. Jika kita tidak mujahadah, maka insya Allah inna azab, kata Allah, ta'tiyakumul azab, tunggu Allah pasti akan mengazab. Jangan pernah menganggap azab yang kita dulunya rumah di Kawaluyaan jadi tinggal di pinggiran. Jangan pernah merasa berpikir seperti itu. Justru azab yang paling besar adalah saat engkau dicabut nikmat beribadah kepada Allah. Nauzubillah. Tidak bergetar hati itu untuk beribadah kepada Allah. Hanya menganggap rutinitas biasa. Hanya menganggap oh ini memang tradisi. Nauzubillah. Oh karena saya diajak teman, karena di kantor saum, karena keluarga saya saum, karena malu sama anak, karena malu sama istri dan seterusnya. Kata Allah, ya tiyakumul azab antosan, tunggu azab yang akan datang. Jadi jangan pernah lewatkan Ramadan tahun ini. Bagaimanapun caranya, silahkan kerahkan tenaga Bapak Ibu, adik semuanya untuk mendapatkan ampunan Allah. Ciri-cirinya mendapatkan ampunan Allah, salah satunya, mohon maaf karena waktunya terbatas, ibu merasa, bapak merasa senang ketika ibadah. Saum teh enjoy Pak, senang, senyum. Tidak lantas habis duhur lulus, bobok deui, sare deui. Geus asar bukit tibra. Jadi mager, malas kemana-mana. Salah. Tidak ada dalam sejarah umat Islam datang Ramadan tidur-tiduran. Iya, kalau tidurnya lagi baca Quran masih mending lah. Ini tidurnya sambil nunggu maghrib, ngabuburit, nonton TV. Astagfirullah. Lihat status orang, lihat IG, lihat Facebook dan yang lain sebenarnya. Innalillah Pak. Orang lain meninggalkan semua itu, mengambil Al-Quran dipegang teguh karena syahrul Ramadan syahrul Quran. Terkantuk-kantuk Pak, menahan ngantuk dalam membaca Al-Quran, lelah membaca Quran. Ini malah lelah mencari uang. Bukannya salah, masa tidak cukup 11 bulan? Kita malah lelah mencari, malah ikut buka stand buat dagang. Boleh, tapi jangan keterlaluan sampai meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Nabi kita mencontohkan jamaah rahimakumullah, buka dengan 3 kurma, minum air seteguk, tinggalkan dulu makanan. Ujian Pak, bala-bala, kehu, kolak, sop buah, opor, ayam, ujian Bapak. Ujian itu ujian kenikmatan, jangan anggap itu bukan ujian. Sholat maghrib ditinggalkan berjamaah, rugi nggak? Rugi. Qoblas isya saja kita tidak mengerjakan, rugi nggak? Rugi Pak. Buat apa kita taraweh? Derajatnya lebih tinggi mana qobla isya dengan taraweh? Lebih tinggi qobla isya, bada isya, mohon maaf, lebih tinggi bada isya derajatnya ketimbang taraweh. Taraweh kita kerjakan, bada isya kita kerjakan. Makanya ngajinya sampai beres. Seharusnya jangan ditinggalkan.
Ajak anak kita, ayo nak berdiri buat bada Isya. Sepele, tidak sepele. Nah, maka jamaah rahimakumullah, ayo tsumma la tungsarun. Kemudian kita akan ditolong oleh Allah, akan dibantu oleh Allah, kata Allah, jika kita berserah diri balik lagi ke atas, jika kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, tolong hamba pasrahkan diri hamba kepadamu, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling baik, Ramadan yang terbaik daripada Ramadan tahun-tahun kemarin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.